kita memuji Tuhan sebab Dia adalah Allah yang dahsyat. Come on. Gonna sing His name louder. Tak akan sendiriku pergi menjalani hidupku ini, tak akan lepas pandanganku padamu yang menyertaiku. Tak akan ku ragu, tak akan ku ragu, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kaulah kekuatanku, Kaulah penolongku, kan ku serukan namamu, Yesus. Wow, oh, oh, oh. Yesus. Wow, oh, oh. Clap your hands. Yesus. Wow, oh, oh, oh. Yesus. Wow, oh, oh. Yeah. Mari nyatakan kita tidak akan takut. Tak akan ku takut, tak akan ku ragu, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kaulah kekuatanku, Kaulah penolongku, kan ku serukan namamu, Yesus. Oh, oh, oh. Yesus. Yesus. Oh, oh. Yesus. Oh, oh. Come on. That's right. We praise you, Lord. Sing Jesus. Yesus, perlindunganku. Yesus, gunung batuku. Yesus, Kaulah keselamatanku. Oh, Yesus, pengharapanku. Oh, Yesus, kekuatanku. Yesus, Kaulah keselamatanku. Yesus, Yesus, oh, oh, Yesus, oh, oh, oh. Yesus, Yesus, oh, oh, Yesus, Yesus. Teman-teman, kita percaya bahwa Yesus ada bersama kita dalam setiap apapun yang kita lalui. Mari kita berdoa sejenak di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap langkah hidup kami, apapun masa yang sedang kami lewati, kami percaya kami menjalani itu semua denganmu. Dan Kau adalah Allah yang setia dan Allah yang mulia. Kau Allah yang setia bersama dengan kami dalam setiap musim kami. Kau memberkati kami dan menyediakan setiap hal yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin memuji-Mu. Kami ingin menyembah dan datang ke hadirat-Mu. Sebab di sanalah kami menemukan hidup kami yang sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman di dalam-Mu. Lebih
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, biar kami boleh diubahkan dengan apa yang kami dengarkan, dan kami dijadikan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, balik lagi sama aku Kak Ariel. How are you all? Hopefully you are all in a good place, you are healthy, and you have a joyful heart. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran, kita ambil posisi duduk yang enak, dan juga siapkan Alkitab kalian. Mari kita angkat Alkitab kita dan nyanyikan ini bersama. Thy word
is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita buka dengan ayat hafalan kita di bulan ini dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Satu kali lagi dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, jadi masih pada ingat nggak untuk series kita di bulan ini tuh apa ya? Betul, nama seriesnya adalah Unbreakable dengan talk pertama yang berjudul Unbreakable Foundation yang telah dibawakan oleh Kakak Bella minggu lalu, yang membahas bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus memiliki fondasi dengan iman kepada Tuhan yang kuat, supaya saat kita menghadapi suatu masalah, kita bisa menangani dengan cara seperti Tuhan. Dan untuk talk yang kedua adalah Unbreakable Relationship, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Nah, dasar dari sebuah hubungan itu adalah percaya. Jadi dengan kita percaya berarti kita mengakui bahwa adanya satu kebenaran dan kita juga yakin bahwa seseorang itu jujur. Begitupun juga relasi kita dengan Tuhan. Dengan kita bilang percaya berarti kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Dan juga kepada sesama kita, berarti dengan kita percaya, kita yakin bahwa mereka adalah seseorang yang jujur, berkata yang jujur, melakukan sesuatu yang jujur. Sebelum kita lanjut, kita buka lagi Alkitab kita dari Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Sumpah di dalam konteks ini berarti juga sebuah janji. Dalam keseharian kita, kadang-kadang suka kita nggak sadar bahwa kita suka melakukan kebohongan-kebohongan kecil atau yang kita kenal dengan white lies. Apa aja sih white lies itu? Yang pertama, apakah kalian pernah mengatakan suatu kebenaran tapi dilebih-lebihkan supaya orang lain menyukaimu? Dan yang kedua, misalnya bahkan kita berbohong supaya orang lain tidak melihat buruk terhadap kita. Jadi misalnya biar kita nggak dimarahin orang tua atau guru, kita bohong aja gitu. Dan yang ketiga, apakah orang lain itu bisa mempercayai apa yang kita katakan? Misalnya teman kita bilang dia ada lagi masalah, dia cerita, terus kita bilang, oke, nanti aku doain ya. Setelah itu, apakah kalian mendoakan mereka beneran? Dan misalnya kalian lagi mau ke ulang tahun teman gitu, terus ditanya sama yang ulang tahun, kalian udah di mana gitu. Terus kalian cuma jawab, oh iya nih udah dekat, padahal kalian baru mau jalan. Jadi kita menutupi suatu fakta yang salah dengan berbohong. Atau yang paling simple, yang sehari-hari di rumah gitu, mungkin kita bilang ke orang tua, iya nanti aku mau beresin kamar hari ini, atau kita mau ngerjain PR, tapi pada akhirnya kita nggak melakukan hal itu. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa white lies itu tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Karena dengan kita melakukan white lies, berarti kita memberikan false expectation kepada orang di sekitar kita, karena kita tidak bisa memenuhinya gitu. Jadi pada akhirnya malah membuat mereka sedih atau kecewa terhadap kita. Dan harus terus diingat bahwa walaupun orang lain tidak tahu kita bohong, tapi Tuhan mengetahui saat kita bohong. Dan hal itu pasti akan membuat Tuhan sedih. Aku mau lanjut dari
ayat Matius tadi dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi di ayat barusan tuh kita diingetin supaya kita mengatakan dalam keadaan apapun, kita mengatakan kebenaran. Kalau kita bilang ya, kita lakuin. Dan kalau kita tidak bilang, kita tidak punya atau tidak ada, kita bilang tidak. Dan karena selebihnya daripada itu adalah dari si iblis. Jadi memang iblis akan terus mau mengintimidasi kita dan mau mengajak kita supaya terus berbohong. Tapi hal itu adalah tidak benar. Sebagai penutup, aku mau bacain satu ayat lagi dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah teman-teman, sebenarnya dari ayat ini kita diingatin terus supaya kita terus membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya sama seperti hubungan seorang bapa dengan anaknya. Karena bapa telah mengasihi dan menyayangi seorang anak, jadi anaknya itu mau melakukan sesuatu supaya menyenangkan hati bapa. Dan begitu pun kita juga dengan Tuhan, karena Tuhan telah begitu menyayangi kita dan selalu berbuat baik di dalam hidup kita, jadi kita juga mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dengan itu kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita juga jadi ada dorongan dari Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita saat kita mau jatuh ke dalam dosa atau kita lagi mau berbohong, kita diingetin supaya kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Percayalah teman-teman, saat kita hidup dalam kejujuran, hal itu akan membuat kita menjadi seseorang yang memiliki fondasi iman yang kuat untuk menjalani hubungan dengan Tuhan kita, dengan keluarga, orang tua, maupun teman di sekitar kita. Dan berkat Tuhan akan terbuka melalui orang lain maupun melalui diri kalian. Because our relationship with our God is the foundation of our relationship with others. So, supaya kita memiliki unbreakable relationship, kita harus terus jujur di hadapan Tuhan, keluarga kita, orang tua, teman, dan orang di sekitar kita. Bagaimana supaya kita terus bisa jujur? Kita harus berjalan di dalam kebenaran akan Tuhan dengan berdoa, baca firman, dan terus bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk sekarang kita berdoa bareng-bareng dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah firman ini juga dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bantu kami biar kami bisa hidup dalam kebenaran-Mu dan kita bisa berkata sejujurnya. Dan Roh Kudus mampukan setiap kami supaya tidak berbuat dosa lagi, supaya kita tidak suka berbohong. Dan kami percaya jika kami bersandar hanya kepada-Mu, kita mampu melalui ini semua. Tuhan Yesus, beri kami terus kekuatan dan iman hanya di dalam-Mu, supaya kami bisa juga terus memiliki relasi yang kuat dengan sesama, dengan keluarga kami, supaya kita bisa penuh kasih dan kita bisa membagikan kebaikan-Mu melalui kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. That's it for this week. Thank you guys sudah pada join dari awal sampai akhir ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya di Worship From Home for Teens. Stay safe, stay healthy, stay happy, and
have an unbreakable relationship in God. God bless you guys. Bye. See you.